Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Ratna Komala. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 3 Kalijati. Hari ini saya kedatangan tamu dari anak-anak anggota Pramuka Garuda di SMP Negeri 3 Kalijati. Halo, selamat siang. Siang. Bisa perkenalkan diri dulu dari gugus depan mana dan kelas berapa? Halo, salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Sipa Herdianti dari nomor Gudep 02086. Saya dari kelas 9C. Halo, perkenalkan nama saya Cinta Widiana, Gudep 02086. Saya kelas 8D. Halo, salam Pramuka. Nama saya Dikra Julia Anugrah. Saya dari gugus depan 02086 kelas 8C. Halo, salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini. Saya dari gugus depan 02086 dari kelas 8A. Halo, salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Wina Kalia Putri dari gugus depan 02086 dari kelas 9A. Ya, terima kasih ya adik-adik sudah berkesempatan untuk datang ke acara ini. Kemudian nih, Ibu mau nanya ya, bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian mengikuti kegiatan Pramuka Garuda di Kuarcap Subang kemarin? Boleh cerita sedikit lah. Alhamdulillah sangat senang ya, karena kita di sana bisa bertemu teman-teman yang lainnya, terus kita juga bisa berjuang bareng-bareng di sana. Boleh mungkin dari Cinta boleh bisa menambahkan? Bagaimana perasaannya ketika waktu itu Cinta mengikuti kegiatan Pramuka Garuda di Kuarcap? Sangat senang. Senang ya, luar biasa kita berkesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan Pramuka Garuda. Mungkin dari Dikra? Ya, happy. Happy ya, kita berlima berenam ke sana. Mungkin dari Rini? Bangga karena kita bisa Mengikuti. mengikuti kegiatan Pramuka Garuda di Subang dengan hasil yang sangat memuaskan. Oh ya, alhamdulillah ya. Mungkin kalian bisa bercerita sedikit secara garis besar apa kegiatan dari Pramuka Garuda. Kegiatannya sedikit aja kalian bisa ulas. Mungkin dari Wina? Dari hari Jumat mulai kita datang, langsung kita kumpul di aula. Iya. Habis itu kita bagi gugus sama teman-teman yang lainnya. Habis itu kita Ada materi sedikit dari kakak-kakak di sana. Iya. Terus habis itu kita pemasangan tenda. Betul. Setelah kita pemasangan tenda di sana, kita lanjut ke aula. Iya. Dari sekitar jam 6 di sana kita ada materi kayak SMS kayak gitu, pioneering. Iya. Ya, gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Cuacanya gimana nih waktu kita di sana nih? Apakah cerah ceria atau mungkin ada apa ya? Mungkin Cuacanya hujan. hujan ya. Dari hari Jumat siang kita hujan, kemudian kita mendirikan tenda, tendanya basah semua. Kehujanan, banjir. Sampai ke dalam-dalam tenda tersebut ya. Terus kalian apakah bisa tidur? Di sana Tidak. tidak nyenyak? Soalnya di sana kita itu sebelum tidur tidak nyaman karena airnya masuk ke dalam tenda. Terus kita di sana inisiatif buat membersihkan air-airnya gitu, memakai baju-baju kita, tapi tetap ada basahan. Basah ya. gitu. Jadi luar biasa sekali kita tidur di sana tuh dengan air ya, dengan keadaan basah. Banjir. Tidak dapat terprediksi kalau cuaca ya. Ya. Kita tidur larut malam, terus kita dibangunin jam 1:30-an buat materi pengukuhan. Jadi pengukuhan di jam 2 malam ya, di jam 2 hari Sabtunya. Seperti apa acaranya? Seperti mengelilingi dulu jalan di Subang gitu, terus lanjut ke aula. Kita di sana itu pakai lilin, terus kita cerita tentang kerja kerasnya ibu buat kita gitu. Oh iya. Jadi merefleksi kejadian-kejadian yang sudah terjadi ya. Iya. Terus gimana perasaannya saat pengukuhan? Kayak sedih banget gitu. Mengingat. Gak nyangka kita bisa sampai setitik ini. Luar biasa sekali ya pengalaman kalian itu ya.
Mungkin bisa diceritakan bagaimana persiapan kalian ya ketika mau dan akan mengikuti kegiatan Pramuka Garuda ini. Persiapannya sudah seperti apa? Dari bulan Mei kita menyiapkan berkas-berkas gitu sampai ke acara Pramuka Garuda. Lalu kita di Juni kita seleksi di alun-alun Subang. Di Kuaran. Kalijati bersama Ya. Kuaran ya. Terus berkas yang dikumpulkan waktu itu, administrasi yang dikumpulkan waktu itu apa saja kalau masih ingat ya? Sertifikat apa? Gema Pramuka, kakak, akte, sama SKK. Oh ya, surat izin orang SKK, tua SKU. ya, rekomendasi dari sekolah, sekolah. dari Kuaran juga ya. Ya. Terus Kita juga membuat hasta karya. Hasta karya itu membuatnya dalam jangka 1 minggu baru selesai. Karena kita buatnya ada 6 hasta karya. banyak ya. Banyak. Terus waktu itu pengantar bahasanya apa kalau masih ingat ya? Kita perkenalan dulu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi memakai bahasa Inggris ya, iya. bahasa internasional. Kemudian masih ingat nggak waktu di administrasi itu apa yang harus dilengkapi? Apakah SKU-nya, SKK-nya gitu? SKU, SKK, akte, Sertifikatnya juga harus punya ya. punya sertifikat Gema Pramuka. Ya, jadi harus memenuhi syarat, SKU-nya juga diisi semuanya. Dan kemudian tingkatannya harus apa? Mencapai apa nih? Harus terap Pramuka ya. Berarti terap. tingkatannya yang paling tinggi di Penggalang ya waktu itu ya. Kemudian apakah ada yang menantang nih? Kejadian menantang atau apa yang kemarin ketika di Subang, ketika kalian mengikuti kegiatan Pramuka Garuda, apakah ada hal-hal yang menantang yang kalian alami? Kaget banget pas dibangunin jam 2 malam. Takut ada jerit malam yang kayak gitu. Kita jam 2 malam itu kan berkeliling keluar dari Kewarcap sampai ke aula, itu sangat gelap di jalannya. Tidak ada lampu. Terus kayak takut gitu. Deg-degan. Ya. Atau mungkin dari Rini nih, ada hal yang menantang lainnya selain dari yang Siva alami? Apakah sama mungkin atau mungkin ada bedanya gitu? Sama, karena waktu kita dibangunkan jam 2 malam, Iya, kita melaksanakan pengukuhan. pengukuhan Cerita? jeritan malam. Iya. Di situ kita merasa sedih. Oh iya, karena mengingat Mengingat orang perjuangan tua orang tua. ya, iya. Betul, betul. Nah, barangkali ada momen yang paling berkesan ataupun lucu yang kalian alami selama di kegiatan Pramuka Garuda. Momen Ada. berkesan dan lucu mungkin. Ada, karena kita di sana tuh Kenal sama teman iya, kenal sama teman, main-main sama teman baru. Terus paling lucu gitu, pas tidurnya itu pada basah semua, tenda nggak ada yang kering sama sekali, terus tendanya itu pada kotor Iya. gitu, kita nggak bisa tidur. Ibu juga. Iya. Atau ada Baju kita juga pada basah-basah buat itu. dipakai tidur. Iya, dipakai tidur. Terus kalau mau ke WC juga kayak menteri. ya banyak yang anter lah. Seneng banget udah ikut Pramuka Garuda. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya apa yang kita alami. Mungkin dari Wina nih, ada hal-hal yang lucu nggak yang Wina alami di sana? Iya, sama kayak gitu. Sama atau Cinta mungkin berbeda? Sama. Terus karena kan di sana itu gak ada listrik, Iya. jadi kita kalau mau cas HP gitu harus ke masjid dulu, kita nunggu di sana gitu. Kita bareng-bareng ngecasnya Ya. sama itu. Sama teman-teman yang lain. Terus kita juga di sana kayak mau ganti baju itu susah banget karena kan tendanya pada basah gitu. Iya. Terus tendanya juga kayak kecil, kitanya tinggi gitu. Jadi Iya. kan susah banget Iya, gitu. Iya, Ya, terus kan listriknya nggak ada gitu, nggak ada lampu. Iya. Kalau misalnya kalau mau ganti baju, kalau pakai senter kan jadi transparan gitu semua badan. Ya, Tuh. ya, mungkin di hal-hal yang ini ya, yang kayak tendanya, kayak lampunya, Iya. listriknya itu nggak ada ya. Kita benar-benar sendiri. Terus di sana. kita juga di sana tuh kayak ada sedikit angin gitu, takut tendanya runtuh Oh. gitu. Karena malam takut hujan atau Iya, takut hujan lagi, Takut kita hujan nggak lagi. bisa tidur.
Iya, betul betul betul. Tantangan sekali ya, karena memang cuacanya tidak bisa terprediksi ya. Pertama tenda kita juga basah, nggak ada elap juga, nggak ada penerangan juga. Aduh, pokoknya sulit. Tapi Di sana juga kan itunya bawahnya kayak rumput-rumput gitu. lembes ya. Terus udah mah gelap gitu. Takut ada yang ular-ular gitu, hewan-hewan Iya, lah iya. gitu. Wah, terima kasih sekali ya atas kesannya dan eh, hal-hal yang menantangnya juga. Nah, mungkin ini Ibu bertanya secara pribadi ya untuk 5 orang ini. Apa arti dari menjadi seorang pramuka Garuda untuk kalian sendiri? Apa sih? Ya, apa sih pramuka Garuda untuk aku tuh apa artinya gitu? Kayak itu prestasi paling tinggi yang kita alami, yang aku alami di sekolah ini gitu, di hidup aku gitu. Di bidang pramuka Di ya. bidang pramuka. Mungkin Bu Ina sama aja, jangan sama ya, berbeda. Coba mungkin apa nih arti dari menjadi seorang anggota Pramuka Garuda ini? Sebetulnya ya, Ibu sebagai pembina juga tidak bisa terbayangkan bahwa Ibu akan mengantar kalian sampai menjadi seorang Pramuka Garuda, karena sebelumnya Ibu tidak ada basic pramuka, dan Ibu juga bangga gitu ya, bangga kalau kalian tuh wah ya Allah, jadi Kayak Ibu kita juga gak nyangka banget bisa lulus Pramuka Garuda, karena kan kita juga emang gak bakat banget di bidang Pramuka Garuda. Terus materinya juga belum terlalu menguasai gitu. waktunya ya, waktu untuk belajarnya juga mepet Iya, gitu mepet ya. banget gitu. Iya. Mungkin ya dari pengalaman kegiatan kemarin, nilai apa yang paling kamu rasakan yang dari Dasa Dharma? Ada 10 Dasa Dharma, apa nih yang paling nyangkut di hati kamu? Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Itu keberapa tuh? Dasa Dharma keberapa? Kedua ya. Jadi apa artinya cinta alam dan kasih sayang sama manusia? Kita kan cinta alam ya. Cinta alam itu kita di sana kayak bersih-bersih aula, lapangan di bawah, terus tenda gitu. Terus manusianya itu cinta alam dan manusia, kasih sayang sama manusia. Kita di sana bisa membantu teman-teman yang lain yang peralatan tulisnya itu gak lengkap. Terus alat mandinya juga gak lengkap gitu. Terus ada yang kehilangan atribut gitu. Jadi kita bisa bantu. Ya jadi kalian saling membantu Iya. gitu ya, saling mengasihi ya. Nah, menurut kalian nih, apa yang membedakan anak pramuka biasa dengan anak pramuka Garuda? Dari yang semuanya siswa SMP 3 Kalijati, apa yang membedakannya dengan kalian? Perbedaannya apa? Kayak Kita yang sudah pramuka Garuda, kita lebih menguasai materi-materi Iya. yang Iya. telah disampaikan. Pastinya berbeda ya. Kalian tuh udah jauh, udah di sini, mereka di sini. Iya. Pengalamannya juga, kalian udah ke sana, udah ke sini, mereka masih di sini, gitu kan ya. Beda, pasti ada perbedaannya. Nah, siapa yang paling mendukung kalian selama proses menuju ke kegiatan Pramuka Garuda ini? Karena waktunya kan lama ya. Siapa yang mendukung? ada pertama ya orang tua, terus kedua pembina kita dan guru-guru di SMP Negeri 3 Kalijati dan teman-teman kita semuanya. Oh iya, mungkin beda jawabannya? Sama. Oh sama, jangan sama nanti ya. Nah, apa pesan ataupun motivasi yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman anggota pramuka lainnya agar mereka tuh lebih semangat lagi? Jangan pantang menyerah dalam bidang pramuka karena hasilnya bakal memuaskan hati kalian. Ya, Tetap semangat. nah tetap semangat. Atau mungkin ada motivasi lain untuk teman-teman yang lain sih? Ya terus berusaha ya. Pokoknya Terus jangan harus kuat mental gitu. ya. Nah, setelah pengalaman ini, apa rencana ataupun cita-cita kalian selanjutnya di kepramukaan ini? Pengen lebih tinggi prestasi pramuka Garudanya di sekolah baru. Ya karena Kakak Sipa ini kan kebetulan sekarang kelas 9 ya. Mungkin tahun depan akan masuk ke SMA, mungkin nanti Sipa juga akan mengikuti kegiatan pramuka lebih rajin lagi di sekolah yang baru. Ya, amin. Kalau untuk kelas yang lain, kelas 8, Cinta Dikra, Rini mungkin ada cita-cita atau rencana kita ke depannya. Mungkin kan kita di kegiatan di depan itu ya karena Gema udah terlewat tahun ini, mungkin kan tahun depan akan ada ya kegiatan Gema. Lebih menguasai materi-materi yang ada di Pramuka Penggalang Garuda dan mengajarkannya kepada adik-adik yang Ya. di bawah. Yang di bawah ya, apalagi yang mengikuti ekskul pramuka pastinya ya.
Nah, satu kata saja nih ya. Bagaimana kalian menggambarkan pengalaman kalian mengikuti kegiatan Pramuka Garuda di Kuarcap Subang? Bangga. Bangga. Ada yang lain lagi? Mantap. Mantap. Hebat, Hebat. keren. Keren. Kenapa semuanya mengacungkan jari? Mengacungkan jempol. Apa Rian? Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Pengalaman yang luar biasa sekali ya untuk ibu dan kalian. Terakhir ya, kalau kalian ada pesan untuk adik-adik kalian di Pramuka di sekolah ini, apa? Coba pesannya apa? Pesan aku kepada adik-adik yang lain di Eskul Pramuka Garuda, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ya gitu. Ya, mungkin ada yang lain lagi? Pesan yang ingin kamu sampaikan kepada adik-adik khususnya yang mengikuti ekskul ya, ataupun yang enggak gitu. Saya tetap semangat belajar dan berlatih untuk meraih kesuksesan di masa depan nanti. Ada mungkin yang mau disampaikan ya? Jangan menyerah karena semua butuh proses. Ya, Karena betul. semuanya butuh Tidak proses. akan mengkhianati hasil ya, seperti Ya. itu seperti Kalau itu. kita berjuang, hasilnya juga gak akan sia-sia. Iya, ya. Jangan takut bilang, jangan pernah bilang tidak bisa kalau belum melakukan. Karena kita harus belajar dulu, harus berproses dulu Iya. gitu. Betul, betul. Wah, terima kasih ya atas waktu yang telah kalian sempatkan di acara ini. Mudah-mudahan kalian bisa terus belajar lagi ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam Pramuka. Udah.